Halo guys, masih di playlist tutorial membuat aplikasi perpustakaan menggunakan Laravel bersama saya Rahmatul Hayani di channel Wasoft. Setelah kemarin kita menginstal Badaso, sekarang akan kita lanjutkan untuk membuat aplikasi perpustakaan. Jadi, kita akan menggunakan fitur database management dan CRUD management. Oke, sebelum itu jangan lupa untuk menjalankan project perpustakaan kita. Jika sudah jalan, kita akan bisa langsung untuk masuk ke Badaso Dashboard. Oke, teman-teman, kita akan menggunakan database management terlebih dahulu. Di database management ini, kita dapat membuat tabel database tanpa pergi ke DBMS atau secara manual membuat file migrasi Laravel melalui terminal. Oke, kita akan ke database management. Oke, teman-teman, ini merupakan tampilan dari database management. Teman-teman bisa menambahkan tabel baru, memperbarui, dan juga menghapusnya. Oke, mari kita buat tabel yang pertama. Untuk menambahkan tabel, teman-teman bisa klik Add Table di kanan atas. Nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman untuk membuat tabel dan bisa mengisi form yang disediakan. Untuk nama tabel kita yang pertama, kita akan kasih nama kategoris. Kemudian tambahkan satu kolom dengan nama field name. Kemudian isi tipe fieldnya dan isi value-nya. Nah, sudah selesai, kita bisa save. Oke, selanjutnya kita membuat tabel yang kedua. Klik Add Table. Untuk tabel yang kedua, kita akan kasih nama Publishers. Kemudian tambahkan satu kolom dengan nama fieldnya name, isi tipe fieldnya, dan value-nya. Sudah, kita bisa save. Oke, untuk sekarang kita sudah punya dua buah tabel. Kita punya tabel kategoris dan tabel publisher. Selanjutnya, kita akan membuat CRUD dari tabel kategoris dan publishers. Kita pindah ke CRUD management. Di sini tabel kita tadi sudah terbaca, tabel kategoris dan tabel publishers. Oke, teman-teman, kita akan membuat CRUD untuk tabel kategoris. Teman-teman bisa klik titik 3 di baris tabel kategoris dan klik Add CRUD to this table. Oke, karena kita ingin tampilannya berbahasa Indonesia, kita akan ganti display name singularnya. Kita ganti menjadi kategori buku. Kemudian display name pluralnya kita ganti menjadi daftar kategori buku. Scroll ke bagian bawah. Untuk field ID, bagian visibility-nya kita hilangkan semua centangnya. Kemudian untuk field created at dan update at, kita biarkan seperti ini saja. Dan untuk field name, kita centang semua visibility-nya. Dan akan kita ganti display name-nya menjadi kategori. Sudah, kita bisa save. Nah, sekarang tabel kategori buku sudah tampil di sisi kiri. Teman-teman bisa klik kategori buku. Kita akan mengisikan beberapa kategori buku. Nah, teman-teman, ini tabel kategori buku kita.
Untuk menambahkan isinya, teman-teman bisa klik button action yang ada di kanan atas dan pilih add. Kita akan diarahkan ke halaman add. Kita akan tambahkan kategori buku, misalnya kategori buku novel untuk kategori buku kita yang pertama. Kita save. Oke, kita tambahkan satu kategori buku lagi. Misalkan untuk yang kedua, kita kasih nama sejarah. Kita save. Nah, teman-teman, kita sudah punya 2 kategori buku. Kita kembali ke CRUD Management. Kita akan membuat CRUD untuk tabel kita yang kedua, yaitu tabel Publishers. Teman-teman bisa klik titik 3 di kanan yang sebaris dengan tabel Publisher. Kemudian klik Add CRUD to this table. Sama seperti tabel kategori tadi, kita ganti display name singularnya menjadi penerbit buku dan display name pluralnya kita ganti menjadi daftar penerbit buku. Scroll ke bagian bawah. Untuk field ID, kita hilangkan semua centang bagian visibility-nya. Kemudian untuk field created ad dan update ad, kita juga biarkan seperti ini. Dan untuk field name, kita centang semua visibility-nya dan kita ganti display name-nya menjadi penerbit. Sudah, kita bisa save. Nah, tabel penerbit buku juga sudah tampil di kiri halaman. Kita juga akan mengisi penerbit buku dengan cara yang sama dengan mengisi kategori buku tadi. Kita klik action dan pilih add. Misalnya penerbit pertama kita Gramedia Pustaka Utama. Kita save. Oke, kita sudah punya satu. Kita tambahkan satu lagi. Untuk yang kedua, misalkan Republika. Kita save. Nah, teman-teman, kita sudah punya 2 penerbit buku. Atau teman-teman mau mengisi dengan penerbit yang lain juga boleh. Oke, teman-teman, itu saja untuk hari ini. Di video selanjutnya, kita akan buat tabel rak buku dan tabel data buku. Jika ada pertanyaan, silahkan teman-teman komentar di bawah. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.